Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran seni budaya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang seni musik yang ada di Nusantara. Kali ini kita bahas tentang seni rupa Nusantara. Disimak, dipelajari dengan baik, dan dicatat kalau perlu. Jadi seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Seni rupa merupakan sebuah seni yang lebih menekankan keindahan visual daripada keindahan lainnya. Mengelompokkan dalam seni rupa, yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan wujudnya, dan yang ketiga berdasarkan masanya. Yang pertama berdasarkan fungsi. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang diciptakan bukan untuk tujuan digunakan, melainkan untuk mengungkapkan ide dari penciptanya, yang hanya mengutamakan nilai keindahan. Yang pertama ini ada seni lukis. Jadi seni lukis ini sudah ada sejak zaman dahulu. Seni lukis mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai aliran seperti kubisme, naturalis, realisme, abstrak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ini saya berikan contoh gambar. Pojok kiri atas ini kelihatan ya, ada kursornya. Contoh gambar lukisan kubisme. Lalu ada lukisan realistis. Realistis dia lebih nyata ya. Lalu lukisan naturalis. Dia gambar-gambar pemandangan ya. Lalu ini ada abstrak, hampir mirip dengan kubisme. Oke, next. Lalu ada seni patung. Dulu patung itu dibuat dari batu atau kayu dengan cara dipahat. Ya. Berbeda dengan patung pada masa sekarang ini ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang bermacam-macam seperti tanah liat, plastisin, lilin, semen, gips, sabun, es, masih banyak lagi. Ini saya berikan contoh patung. Ada patung semen. Di kiri atas ini ada patung gips. Seperti ini, seperti gips itu seperti kalau kalian tahu bata ringan yang putih itu ya. Lalu ini ada patung lilin. Patung lilin kebanyakan digunakan untuk membuat orang ya, orang jadi mirip. Ini patung tanah liat. Bisa kalian lihat ya. Next. Selanjutnya ada seni rupa terapan. Jadi seni rupa terapan adalah seni rupa yang dihadirkan dari tujuan praktis. Karya yang digunakan dari benda-benda dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang pertama ada seni grafis. Seni grafis adalah bentuk seni rupa terapan berwujud dua dimensi yang berhubungan dengan cetak-mencetak dan dapat dijandakan ya atau dikopi. Lalu ada seni keramik. Seni keramik merupakan bentuk seni rupa terapan berbentuk tiga dimensi yang menggunakan keramik yang terbuat dari tanah liat dan mengalami proses pembakaran pada tingkat suhu tertentu. Lalu ada desain produk. Desain produk ini anak-anak sudah banyak yang bisa ya. Merupakan bentuk seni rupa yang berwujud tiga dimensi. Hasil karya seni ini digunakan untuk peralatan dan benda sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, pakaian, alat tulis, mainan, sepatu, dan perhiasan. Masih banyak lagi ya. Lalu ada desain arsitektur. Desain arsitektur merupakan bentuk seni rupa yang berwujud tiga dimensi, berbeda dengan yang lainnya. Hasil karya ini dapat dilihat dari beragamnya bentuk bangunan seperti rumah, sekolah, hotel, masjid, gedung, dan lain sebagainya. Lanjut. Ada berdasarkan wujud. Yang pertama ada seni rupa dua dimensi. Kita bahas ya. Seni rupa dua dimensi adalah seni rupa dengan karya dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Diperhatikan ya ini, biar paham. Seni rupa dua dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah atau satu sisi, yaitu depan saja ya. Contohnya seni lukis, batik, sketsa, dan lain sebagainya. Yang kedua, seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi adalah seni rupa yang memiliki tiga ukuran panjang, lebar, tinggi, atau tebal. Memiliki volume. Ini agar kalian tahu bedanya dua dimensi dan tiga dimensi. Hasil karya ini dapat dinikmati atau dilihat dari segala arah pandang. Contoh, kriya logam, seni tembikar, seni bangunan, dekorasi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Berdasarkan masanya.
Yang pertama ada seni rupa tradisional. Adalah seni rupa yang dibuat dengan pola, aturan atau pakem tertentu sebagai pedoman dalam berkarya seni dan dibuat berulang-ulang tanpa mengubah bentuk aslinya. Misal, bentuk, pola, corak, warna, bahan, ukuran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada seni rupa modern. Seni rupa modern adalah karya seni yang ditandai dengan munculnya kreativitas untuk menciptakan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya dan bersifat individualis. Lalu yang ketiga ada seni rupa kontemporer. Nah, ini diperhatikan. Seni rupa kontemporer ada karya seni yang munculnya dipengaruhi oleh waktu yang menandai karya seni tersebut diciptakan. Seni rupa kontemporer biasanya untuk ekspresi pribadi seniman, ya, digarisbawahi, dan mengungkap daya fantasi, imajinasi maupun cita-cita atau harapan yang dituangkan dalam karya seni tersebut. Nah, itu namanya kontemporer. Next. Fungsi seni rupa. Yang pertama ada fungsi individual. Karya seni merupakan ungkapan jiwa atau emosi pembuatnya yang mencerminkan sesuatu, baik suka, duka, sedih, marah, bahagia, cita-cita, pikiran, perasaan, pandangan hidup. Masih banyak lagi, ya. Lalu fungsi seni manusia yang bersifat individual dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fisik dan emosional. Selanjutnya ada fungsi sosial. Jadi seorang pencipta karya seni itu dapat mengatakan bahwa ia menciptakan karya untuk dirinya sendiri. Tapi tanpa disadari sebenarnya mereka membutuhkan apresiator untuk masyarakat menilai, menikmati dan mengagumi hasil karya seni yang telah ia buat. Jadi hal itu menunjukkan bahwa seni memiliki fungsi sosial. Jadi ini ada beberapa bidang yang terdapat dalam fungsi sosial karya seni. Yang pertama ada rekreasi, yang kedua pendidikan, lalu ada komunikasi, ada keagamaan dan religi. Jadi penting ya untuk pendidikan, apalagi ya gambar itu atau lukisan atau seni karya seni. Untuk keagamaan juga, contohnya seperti lukisan religi, masih banyak lagi. Next, unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur seni rupa paling dasar yang melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Lalu ada garis. Garis adalah unsur seni rupa sebagai hasil dari penggabungan unsur titik. Di atasnya, berdasarkan jenisnya, garis dapat dibagi menjadi garis lurus, panjang, lengkung, pendek, vertikal, horizontal, diagonal, berombak, patah-patah, spiral, putus-putus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada bidang. Bidang adalah pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga dapat membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang memiliki sisi panjang dan lebar serta memiliki ukuran. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk adalah unsur seni rupa dari gabungan berbagai bidang. Nah, ini dibagi dua. Yang pertama ada bentuk geografis, yaitu bentuk yang terdapat pada ilmu ukur seperti kubistis, contohnya kubus, balok, dan lain sebagainya. Lalu ada bentuk silindris, contohnya tabung, bola, kerucut, masih banyak lagi. Lalu ada bentuk non-geometris, yaitu bentuk yang meniru bentuk alam seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Next, selanjutnya ada ruang. Ruang adalah unsur seni rupa dengan dua sifat. Dalam seni rupa dua dimensi, ruang sifat bersifat semu, sedangkan dalam seni rupa tiga dimensi, ruang bersifat nyata. Perhatikan ya. Lalu ada warna. Warna adalah unsur seni rupa yang menimbulkan kesan dari pantulan cahaya pada mata kita. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah sifat dari keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada suatu karya seni rupa. Terdapat tekstur nyata dan semu. Lalu ada gelap terang. Gelap terang adalah unsur yang bergantung pada intensitas cahaya. Semakin besar intensitas suatu cahaya, maka akan semakin terang. Begitupun sebaliknya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar dan tidak usah keluar jika tidak penting ya. Jangan lupa terus belajar, jangan malas ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.